Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia NU Banjar Media dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga puasa kita yang telah kita lalui dan ibadah kita yang kita lakukan di malam harinya semuanya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran dan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini ulun ingin menjelaskan tentang sebuah hukum seseorang yang menghayal atau membayangkan, atau bahasa sekarangnya halu, dengan makanan ketika dia sedang berpuasa. Apakah puasanya batal atau tidak, ataukah puasanya berkurang pahalanya atau tidak. Sebelum kita masuk untuk membahas hal tersebut, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa sedangkan dia tidak menerima dari puasanya melainkan hanya rasa lapar. Dari hadis tersebut, para ulama menjelaskan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan anggota zahir kita dari segala yang membatalkan, tapi juga menahan hati dan menahan pikiran kita dari segala yang membatalkan pahala puasa tersebut. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau membagi puasa kepada 3 tingkatan. Ada yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, dan yang ketiga shaumu khawasil khawas. Yang pertama adalah puasanya orang awam atau puasa orang yang biasa. Bagaimana puasa orang yang biasa? Puasa orang yang biasa adalah puasa yang hanya sekedar menahan diri, menahan anggota zahir, anggota tubuhnya yang nampak dari segala yang membatalkan puasa, semisal makan, minum, dan lainnya dari segala yang membatalkan puasa. Adapun yang kedua, puasa orang yang khawas. Tingkatan yang kedua adalah puasa orang yang khawas. Bagaimana puasa orang yang khawas? Puasa orang yang khawas adalah mereka selain menahan dirinya, menahan anggota luarnya dari membatalkan puasa, mereka juga menahan hatinya dari sifat-sifat tercela yang bisa menggugurkan pahala puasa tersebut. Terakhir, shaumu khawasil khawas, atau puasa orang khusus dari karangan orang khusus. Ini adalah puasanya orang yang arif billah, puasanya orang-orang yang sudah mengenal, sudah wasil, sudah sampai kepada Allah. Mereka berpuasa bukan hanya dengan anggota zahir, bukan hanya dengan hati, tapi mereka juga berpuasa dengan pikiran. Pikiran mereka satu detik pun tak pernah luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari 3 tingkatan ini, kesemuanya adalah dikatakan sebagai orang yang berpuasa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan, bagaimana hukumnya seseorang ketika sedang berpuasa? Dia membayangkan atau menghayalkan makanan, atau sekarang itu seperti di siang hari menonton film, yang mana filmnya di TV itu tentang menu-menu berbuka, kemudian sampai menghayal, bahkan mungkin sampai melihat kayu dilihat
dalam pikirannya apa? Itu adalah wadai, adalah kue. Nah, apakah puasa orang seperti ini batal atau tidak? Di dalam hukum Islam atau fikih dijelaskan, puasa orang tersebut tidak batal. Kenapa? Karena di antara yang membatalkan puasa itu adalah wusulu syai'in ila jawf, sampainya sesuatu kepada rongga, baik rongga yang berada di mulut, atau rongga hidung, atau rongga di telinga, atau rongga lainnya. Nah, sedangkan menghayal itu hanya sebatas di dalam pikiran, tidak ada bendanya, tidak ada sesuatu nyatanya. Oleh karena itu, puasa orang tersebut tidak batal. Namun, puasa orang tersebut bisa dikatakan tidak mendapatkan nilai pahala dari puasanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menahan dirinya dari syahwat, yang mana ketika kita berpuasa kita diperintahkan untuk menahan diri kita, baik anggota zahir maupun anggota batin kita, dari segala syahwat. Dalam kitab Fathul Alam Syarah Mursyidil Anam karya Al-Imam Al-Jurdani, beliau mengatakan, wabil jumlah fayambaghi lis-shaim ay yasuma bi jami'i jawarihihi bi ay yusawwitaha 'anil muharramati wasyahwat wa la yaqta'u az-zamana bil lahwi wal asy'ari wal hikayat. Secara jumlah atau keringkasannya, kata beliau, sepantasnya atau sangat dianjurkan bagi seseorang yang sedang berpuasa agar dia berpuasa atau menahan seluruh anggota tubuhnya, baik yang zahir maupun yang batin, dengan cara bahwa dia jaga anggota tersebut dari segala yang diharamkan dan dari segala syahwat. Dan jangan sampai dia melewatkan satu waktu daripada waktu berpuasanya di siang hari dengan mengerjakan sesuatu yang sia-sia dan yang tidak berfaedah. Dari teks ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika seseorang berpuasa dan dia menghayal atau halu dengan makanan-makanan, yang mana makanan itu adalah termasuk daripada syahwat, maka puasa orang tersebut tidak batal, namun puasanya tidak bernilai pahala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit tentang hukum seseorang yang berpuasa yang dalam keadaan menghayal atau halu dengan sesuatu yang dikehendakinya. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita dipeliharakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik anggota zahir kita maupun anggota batin kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita selepas bulan puasa menjadi orang yang benar-benar bertakwa, sebagaimana tujuan dari puasa. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, telah diwajibkan berpuasa kepada kalian sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Dan tujuan dari puasa itu adalah agar kalian semua bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.